Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam merdeka. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 17 Agustus 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI telah menetapkan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai hari raya atau solemnitas yang merupakan perayaan liturgi tertinggi dalam kalender liturgi setara dengan hari raya solemnitas lainnya. Kesepakatan para uskup Indonesia untuk menetapkan hari raya ini pada tahun 1967, tetapi secara resmi diberlakukan mulai tahun 1972. MAWI sekarang dikenal sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dan bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21 berikut ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jika menjawab tidak harus, bisa jadi Yesus akan dituduh pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Sebaliknya, jika menjawab harus membayar pajak kepada Kaisar, sangat mungkin Yesus akan kehilangan dukungan dari orang-orang Yahudi, sebab mereka memang menentang kekuasaan Romawi. Tetapi rupanya mereka tidak berhasil menjerat Yesus. Sambil menunjukkan gambar pada mata uang yang digunakan untuk membayar pajak, Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Pada waktu itu pemerintahan Kaisar memungut berbagai macam pajak, antara lain pajak tahunan yang dikenakan terhadap hasil pertanian, pajak yang dikenakan saat melintas di perbatasan atau pelabuhan laut. Tetapi pajak yang dimaksudkan pada bacaan Injil hari ini adalah pajak kepala atau yang disebut sebagai tributum capitis, yaitu pajak yang dikenakan kepada setiap orang sebagai tanda pengakuan terhadap pemerintahan Romawi. Dari jawaban Yesus kita boleh menarik kesimpulan jika Yesus meminta kita untuk memisahkan antara urusan duniawi dan urusan surgawi.
Sebagai warga negara tentulah ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita penuhi di samping hak-hak kita sebagai warga negara. Begitu pula sebagai warga kerajaan surga, kita diberi karunia untuk memiliki hidup kekal, tetapi juga ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita penuhi. Urusan duniawi dan surgawi merupakan dua hal yang sangat berbeda, tetapi tidak saling bertentangan, seperti dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Namun pada kenyataannya, kita tidak dapat menarik garis pemisah di antara keduanya. Misalnya saja, sebagai seorang tentara kita diperintahkan untuk maju berperang dan membunuh sebanyak-banyaknya musuh. Karena ini adalah perintah negara, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak musuh yang berhasil kita musnahkan, maka akan semakin besar pula penghargaan yang kita terima. Tetapi sebagai seorang Kristiani yang memegang teguh 10 perintah Allah yang diturunkan melalui Nabi Musa, kita dilarang untuk membunuh sebagaimana yang dicantumkan. Yesus memang mengajarkan bukan hanya dilarang membunuh, melainkan mesti mengampuni orang yang bersalah. Hal ini telah menimbulkan perdebatan selama berabad-abad dan nampaknya masih berlangsung sampai sekarang. Ada yang berusaha mengambil jalan tengah dengan menambahkan pada perintah kelima itu menjadi jangan membunuh tanpa alasan. Di zaman Perjanjian Lama tercatat kalau bangsa Israel terlibat dalam berbagai peperangan dan bahkan di beberapa kejadian malah Allah sendiri memberi perintah untuk berperang. Namun yang menganut paham ini berargumen bahwa membunuh dibenarkan untuk mempertahankan diri atau untuk melindungi orang lain atau dalam melaksanakan tugas negara. Ini jelas berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat atau tanpa alasan yang sah. Bagaimana dengan keputusan eutanesia, yaitu praktek medis untuk mengakhiri hidup seseorang dengan menyudahi penderitaan seseorang yang biasa disebut sebagai suntik mati? Seseorang yang sudah tak sanggup lagi menahan penderitaan akibat penyakit yang dideritanya boleh meminta eutanesia dilakukan terhadap dirinya sendiri. Apakah ini dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri secara langsung? Sebelum kita membahas lebih jauh kasus-kasus tadi, marilah kita menengok kepada diri kita sendiri yang berpedoman kepada ajaran Kristus berdasarkan prinsip kasih dan perdamaian, mesti mendahulukan pengampunan dan menentang segala bentuk kekerasan apalagi perang. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan secara verbal saja tidak dibenarkan. Sebab Yesus sendiri telah mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia sebab urusan negara dan urusan iman kita dapat saling berdampingan sehingga keduanya dapat dijalankan bersama-sama. Indonesia telah menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama dari Pancasila yang merupakan dasar falsafah dan pedoman dasar bernegara. Dan sudah sejak merdeka, Indonesia memutuskan untuk tidak berpihak kepada kekuatan dunia yang selalu berperang, memutuskan memperakasai sebagai negara non-blok yang tidak memihak, serta menjalankan prinsip bebas aktif menjaga perdamaian dunia, menghindari peperangan. Dengan demikian, kita boleh menanamkan jiwa patriotisme untuk membela negara tanpa bertentangan dengan ajaran Yesus, sehingga spiritualitas tetap dapat kita jadikan pedoman untuk membangun iman Kristiani kita. Untuk itu, marilah sekarang kita akhiri perjumpaan kita dengan memanjatkan syukur kepada Allah Bapa melalui doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, salah satu anugerah besar-Mu bagi kami, para pengikut Kristus di Indonesia, adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan, sehingga setiap warga negaranya boleh menganut agama pilihannya sendiri dan boleh hidup berdampingan dalam kebinekaan. Jagailah bangsa dan negara kami, agar Pancasila tetap menjadi pilar kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Jauhkanlah niat-niat yang hendak memecah belah bangsa Indonesia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Merdeka. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 Agustus 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat. Salam Fresh Juice. Merdeka.